Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Kitab Batara Wora. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah meninggalkan desa Majawana, Basuki yang kini telah menguasai ilmu jagat nyoto pun kembali ke sebuah kota tempat di mana keluarganya berada. Berbekal dengan ilmu yang telah dimilikinya itu, tanpa sedikit pun keraguan dan rasa takut terhadap orang-orang yang masih mencarinya dan ingin mencelakainya itu, Basuki kembali ke tengah-tengah keluarganya di sebuah rumah kecil yang masa sewanya hampir habis itu. Sebagai manusia biasa, tentunya Basuki merasa sangat bahagia dapat kembali bersatu dengan keluarganya. Tapi di sisi lain, Basuki pun merasa sedih dan merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dilakukannya kepada Tarto. Bayangan wajah Tarto serta istri dan kedua anaknya pun terus melekat dalam benak Basuki kala itu. Tapi sebisa mungkin Basuki menepisnya dan lebih memikirkan cara untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan dapat terbebas dari ancaman orang-orang yang memang merasa dirugikan oleh Basuki kala itu. Walaupun sudah memiliki ilmu jagat nyoto atau mata batin yang sudah terbuka sempurna hingga dapat melihat sosok-sosok makhluk tidak kasat mata serta tempat sosok tersebut bermukim, tapi Basuki belum mahir dalam menggunakannya. Hingga akhirnya pada suatu malam, Basuki kembali dibawa ke alam lain oleh Batara Lingga yang mengaku pemilik kitab Batara Wora yang telah dipelajari oleh Basuki. Di alam gaib tempat Batara Lingga berada, Basuki kembali mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh iblis jahat tersebut, yang kembali meminta tumbal nyawa manusia. Di dunia kami, logam mulia ini sangat berharga, sama seperti di dunia kalian. Jika kau ingin merubah hidupmu dengan cepat, bawa aku kepada seseorang yang kau hendaki, dan orang itu akan aku jadikan tumbalku. Lalu kau akan mendapatkan logam mulia ini, Basuki, ujar Batara Lingga kepada Basuki sambil menunjukkan sebuah emas batangan yang terlihat berkilauan itu. Apakah tidak ada cara lain, Tuan, selain nyawa seorang manusia? Tanya Basuki yang sebenarnya sudah merasa tergiur dengan kilauan emas di hadapannya itu. Aku tidak meminta keluargamu atau orang yang kau sayangi. Kau bebas memilih orang itu, bahkan walau musuhmu sekalipun, Basuki, balas Batara Lingga menjelaskan. Baiklah Tuhan, kalau begitu secepatnya aku akan memberi apa yang engkau mau. Gunakan ajian jagat padang dan jagat gahono untuk membawaku masuk ke dalam tubuh orang yang kau kehendaki itu, Basuki. Bacakan ramalan mantra yang ada dalam kitab Batara Wora itu, pungkas Batara Lingga yang langsung pergi dari hadapan Basuki. Keesokan harinya, Basuki yang memang sudah merencanakan tujuan untuk pergi ke rumah seseorang yang memang telah lama memusuhinya. Kedatangan 3 orang tamu yang diminta oleh teman dari Basuki untuk menagih utang-utangnya. Setelah terjadi cekcok adu mulut antara Basuki dan ketiga orang tersebut, akhirnya Basuki pun harus terkapar ketika bau mentah dari pria bertubuh tinggi besar berkulit sawo matang dengan lengan kekar itu mendarat sempurna di wajah Basuki. Beruntungnya saat itu Basuki tidak pingsan karena pukulan telak di wajahnya itu, sehingga dia dapat langsung merapalkan ajian jagat gahono untuk mengikat orang yang dikendakinya, serta dilanjut dengan rapalan ajian jagat padang untuk memanggil sosok Batara Lingga. Setelah menyelesaikan rapalannya itu, Basuki pun bangkit dan meminta kepada ketiga orang bertubuh kekar itu untuk kembali dalam waktu 3 hari ke depan, dan Basuki akan melunasi hutangnya yang cukup besar itu. Sambil mengancam Basuki, ketiga orang yang memang bekerja sebagai penagih hutang itu pun pergi dari rumah kontrakan Basuki dengan wajah puas karena telah berhasil menghajar Basuki. Ketiganya pun berharap akan dapat kembali menghajar Basuki ketika dalam 3 hari ke depan Basuki tidak dapat menepati janjinya. Ketika malam tiba,
Basuki kembali dibawa masuk ke alam gaib tempat Batara Lingga berada. Kala itu tidak seperti biasanya. Kala itu Basuki disambut sebagai seorang tamu agung oleh Batara Lingga dan dua orang perempuan cantik yang berdiri di samping kanan dan kirinya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Basuki, Batara Lingga pun langsung memberikan sebatang emas murni yang terasa cukup berat di genggamannya. Walau merasa ada hal yang aneh dengan Batara Lingga yang terlihat semakin muda dan tubuhnya semakin tegap berotot itu, tapi Basuki enggan untuk memikirkannya. Karena baginya, yang terpenting adalah bagaimana caranya mendapatkan uang dalam waktu singkat untuk mencukupi semua kebutuhannya. Keesokan paginya Basuki pun sangat terkejut ketika merasa ada sesuatu yang mengganjal di bagian kepalanya. Dan seketika itu juga, Basuki langsung terbangun ketika teringat akan emas batangan yang telah diberikan Batara Lingga kepadanya malam tadi. Ternyata dia tidak berbohong, dan ternyata dia memang benar-benar memberikan apa yang dijanjikannya. Gumam Basuki dalam hatinya yang mulai mempercayai sosok makhluk gaib yang bernama Batara Lingga itu. Setelah memegang emas batangan murni di tangannya, Basuki pun mulai merencanakan untuk menjual benda yang sangat berharga itu. Awalnya Basuki enggan untuk memberitahu istrinya tentang apa yang sudah didapatnya saat itu. Tapi setelah memikirkan hal itu matang-matang, Basuki pun akhirnya mengatakan apa yang telah terjadi ketika dia berada di desa Majawana. Walaupun menceritakan tentang apa yang telah dilakukannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari kitab Batara Wara itu, tapi Basuki tidak menceritakan tentang Tarto yang harus tewas di tangannya demi menyempurnakan ilmu jagat nyoto yang kini telah dimilikinya. Lalu bagaimana caranya kita menjual emas batangan itu, Pak? Tanya Wardia, istri dari Basuki. Baiklah, kita potong menjadi beberapa bagian kecil dulu, Bu. Baru kita bawa ke toko emas yang ada di pasar. Balas Basuki yang sudah memikirkan semua itu. Singkat cerita, Basuki dan istrinya pun telah mendapatkan uang banyak dari hasilnya menjual emas batangan yang diberikan oleh Batara Lingga. Hingga suatu ketika datanglah dua orang bertubuh kekar yang beberapa hari lalu datang ke rumah kontrakan untuk menagih utang-utangnya. Tumben hanya berdua saja, Mas. Kemarin Masnya datang bertiga ya? Tanya Basuki sambil menghitung uang pecahan 50 ribuan yang bergambar pemimpin negeri ini kala itu. Teman saya sakit parah, Bang. Tolong maafin dia ya, Bang. Kemarin dia ada pukul abang soalnya. Ujar salah satu dari pria bertubuh tegap dan berkulit tegap itu. Ya Mas, gak apa-apa. Saya sudah maafkannya. Ini tolong dihitung lagi uangnya. Tapi sebelumnya, saya minta bukti pembayarannya dulu. Balas Basuki sambil menggeser tumpukan uang di atas meja tempatnya berada. Setelah dapat menutup semua utang-utangnya, Basuki pun mulai membuka sebuah usaha baru. Dia pun memilih usaha dalam bidang properti karena selain memiliki pengalaman dalam bidang tersebut, tentunya Basuki pun harus memberikan tumbal nyawa seseorang dari orang yang tidak dikenalnya kepada Batara Lingga yang membantunya mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Apa yang telah direncanakan Basuki pun berjalan baik. Dengan sisa uang dari hasil penjualan emas batangan pemberian Batara Lingga itu, Basuki pun membeli sebuah rumah kecil, lalu diperbaikinya sebelum kembali dijualnya. Walau hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan tumbal-tumbal dari nyawa seseorang, tapi Basuki tampak bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana tidak, Basuki yang membeli rumah seharga 150 juta lalu memperbaiki semua kerusakan yang ada di dalam rumah itu, lalu menjualnya dengan harga jauh di bawah dasar dia membeli rumah tersebut. Hal itu memang sengaja dilakukan agar Basuki dapat dengan mudah mendapatkan tumbal dengan menempatkan beberapa makhluk gaib yang menjadi bawahan Batara Lingga di rumah itu. Sungguh sebuah cara yang sangat cerdas dan juga keji tentunya. Korban pertama dari jerat tumbal yang dipasang Basuki di sebuah rumah yang terlihat tampak bagus dan asri itu mulai didapatkannya. Walau secara matematis Basuki mendapatkan kerugian yang cukup besar, tapi sebenarnya dia sudah mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari emas batangan yang kembali diberikan oleh Batara Lingga. Pasangan suami istri yang baru saja menikah dan sedang merasakan kebahagiaan mereka akhirnya menjadi korban kebiadaban Basuki. Setelah membeli rumah yang sebelumnya dibeli oleh Basuki dan diperbaikinya, harga rumah yang tergolong sangat murah dan sudah diperbaiki semua kerusakannya itu memancing banyak orang untuk membelinya, dan salah satunya adalah pasangan pengantin baru tersebut. Setelah sang suami terlebih dahulu meninggal tanpa sebab yang jelas,
Setelah 1 minggu menempati rumah itu, kemudian menyusul sang istri yang jatuh sakit karena terus memikirkan suaminya yang telah pergi mendahuluinya. Kejadian itu pun tentunya sangat menguntungkan Basuki, yang mana dia kembali mendapatkan emas batangan dari 2 orang yang telah dijadikannya tumbal tersebut. Beberapa tahun menjalankan bisnis kecilnya itu, Basuki pun akhirnya harus menghadapi sebuah masalah besar ketika ada seseorang yang sudah diincarnya dengan modus pembelian rumah miliknya itu, mendapatkan bantuan dari seorang dukun sakti. Dukun sakti dengan aliran kejawen kuno itu pun langsung menyerang Basuki setelah mengetahui kebusukannya. Semua berawal dari transaksi jual beli rumah 2 lantai dan memiliki halaman depan serta halaman belakang yang cukup luas di sebuah komplek perumahan. Kala itu orang yang membeli rumah milik Basuki pun membawa seseorang dengan penampilan khas orang Jawa. Lelaki parubaya yang mengenakan blangkon khas daerah istimewa Yogyakarta itu ternyata bukanlah orang biasa. Dan karena berurusan dengan lelaki parubaya tersebut, Basuki pun mengalami kejadian yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Seperti biasanya, setelah menandatangani surat-surat jual beli rumah dan surat-surat penting lainnya, Basuki pun menyerahkan semua kunci rumah yang telah dibeli oleh seseorang tersebut. Dan di saat itulah Basuki merapalkan ajian Jagat Gahono ketika dia berjabat tangan dengan orang yang sedang diincarnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Basuki pun kembali pulang ke rumahnya yang kini terlihat lebih besar dan lebih mewah tentunya. Bagi Basuki saat ini uang bukanlah hal sulit baginya, karena dengan bisnis yang dilakukannya saat ini, Basuki mampu menghasilkan uang banyak yang tidak lain berasal dari sosok makhluk gaib bernama Batara Lingga. Di rumah besar nan mewah milik keluarga Basuki itu, terdapat 1 kamar khusus yang memang digunakannya untuk melakukan serangkaian ritual khusus. Setelah mendapatkan calon tumbalnya, Basuki pun pasti selalu menyepi di dalam kamar tersebut hingga dia memperoleh apa yang diinginkannya. Hari itu belum lama Basuki duduk bersila di depan sesajen yang ada di dalam kamar itu. Tiba-tiba saja Basuki mendengar suara dentuman yang sangat kencang. Tapi walau begitu, Basuki tidak dapat menyudahi ritual yang sedang dilakukannya, karena hal itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena perasaannya semakin tidak karuan, dan entah mengapa dirinya terus saja memikirkan istri dan anak-anaknya yang hari itu sedang pergi diantar oleh sopir pribadinya. Mau tidak mau, Basuki pun menghentikan ritualnya dan mencoba mencari tahu keberadaan keluarganya. Tepat bersamaan dengan terbukanya kamar yang dijadikan tempat ritual itu, Basuki pun mendengar suara telepon rumahnya berdering. Tanpa pikir panjang lagi, Basuki pun langsung berlari ke sebuah meja di mana tempat pesawat telepon rumahnya itu berada. Dan beberapa detik setelah mengangkat gagang telepon tersebut, Basuki pun dibuat tercengang dengan kabar dari sebuah rumah sakit yang mengabarkan jika istri dan anaknya sedang dalam perawatan di sana. Menurut seorang perawat dari pihak rumah sakit yang menghubungi Basuki, mobil miliknya itu terlibat kecelakaan yang merenggut nyawa dari sopir pribadinya yang bernama Pak Bari. Sementara itu anak dan istrinya masih dalam perawatan intensif pihak rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Bersamaan dengan itu, ketika Basuki hendak pergi ke rumah sakit yang telah menghubunginya, tiba-tiba saja datang sosok makhluk gaib berkepala kambing dengan 2 tanduk yang melingkar serta memiliki tubuh yang sangat kekar. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi di dalam rumah milik Basuki. Pukulan dan tendangan serta cakaran dari makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu pun akhirnya membuat Basuki jatuh terkapar. Setelah sukma Basuki terlepas dari jasadnya, sosok makhluk gaib tersebut pun langsung membawa sukmanya untuk diserahkan kepada sosok dukun yang memerintahkannya. Tapi belum sempat sukma Basuki pergi dari dalam rumahnya, Batara Lingga pun muncul untuk menyelamatkan Basuki. Setelah Batara Lingga dapat mengalahkan sosok makhluk gaib yang telah dikirim oleh seseorang itu, akhirnya dapat dikalahkan oleh Batara Lingga. Walaupun sosok Batara Lingga sendiri harus kehilangan sebagian kekuatannya karena pertempuran gaib tersebut. Kau terlalu serakah. Sebagai manusia, hatimu telah dibutakan oleh harta, sehingga kau lupa jika masih ada langit di atas langit, Basuki. Ujar sosok Batara Lingga yang berdiri menatap tajam ke arah sukma Basuki yang terlihat lemah itu. Seharusnya kau terus mengasah kemampuanmu dengan terus mempelajari isi kitab Batara Wora itu, agar tidak ada makhluk gaib yang dapat melukaimu dengan mudah, karena kau mampu melindungi dirimu dan juga keluargamu. Maafkan aku Tuhan, yang aku inginkan hanyalah harta. Bagiku ilmu-ilmu itu tidak ada gunanya. Tapi kini aku sadar jika banyak orang yang memiliki ilmu-ilmu semacam itu.
dan dapat membahayakan diriku sendiri. Balas Basuki yang menyesali apa yang telah dilakukannya itu. Perlu kau ketahui Basuki, jika di dalam kitab Batara Wara itu ada 3 jenis ilmu dengan 3 tingkatan berbeda. Saat ini kau hanya menguasai ilmu jagat nyoto pada tingkat tertinggi, sehingga kau dapat berkomunikasi langsung denganku, dan aku pun dapat memberikan harta dengan tumbal-tumbal yang kau berikan. Masih ada 2 ilmu yang sama sekali belum kau pelajari, yaitu ilmu jagat madya dan jagat arcapada. Kau baru menguasai ilmu jagat nyoto atau yang disebut juga dengan jagat mayapada. Ilmu Batara Lingga menjelaskan. Baik Tuhan, terima kasih. Aku akan kembali mempelajari kitab Batara Wara itu Tuhan, ujar Basuki dengan penuh keyakinan. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Basuki pun terasa melayang dan terbang meninggalkan tempat dia bisa bertemu dengan sosok Batara Lingga. Dan sekejap kemudian, Basuki pun terbangun dari tidurnya dengan tubuh penuh luka dan berada di sebuah ruangan yang sangat terang. Ya, Basuki yang kala itu diduga mengalami perampokan yang menyebabkan luka di sekujur tubuhnya ditemukan oleh keluarga istrinya yang akan menyampaikan kabar duka kepadanya. Tepat di saat Basuki didatangi sosok makhluk gaib yang tiba-tiba menyerangnya waktu itu, saudara dari istrinya tersebut datang dan menemukan Basuki yang sudah terkapar tidak berdaya. Sementara itu di saat yang sama istri Basuki dan juga anaknya pun meninggal dunia akibat kecelakaan parah yang mereka alami kala itu. Setelah kembali mengalami keterpurukan dalam hidupnya, Basuki pun baru menyadari jika harta yang didapatnya saat itu tidaklah berarti tanpa orang-orang yang disayanginya. Rasa penyesalan pun terus menghantuinya hingga membuat kehidupan Basuki semakin terpuruk. Di saat itulah Basuki kembali didatangi sosok makhluk gaib yang berbeda dari yang sebelumnya. Saat itu Basuki yang sebenarnya memiliki mata batin yang tajam karena telah menguasai ilmu jagat nyoto, didatangi sosok lelaki bertubuh tegap yang mengaku bernama Jalmawora. Sosok makhluk gaib tersebut menyarankan Basuki untuk mempelajari lagi ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Batara Wara itu, untuk membalas dendam kepada orang yang telah membuat keluarganya pergi untuk selamanya itu. Kecerobohanmu waktu itu harus mendapatkan hukuman berat, Le, karena ada seseorang yang tahu jika kau mencari pesugihan dengan tumbal seseorang yang melakukan jual beli kepadamu, ujar sosok Jalmawora yang membuat Basuki diam 1000 bahasa. Meratapi nasib pun tidak akan mengembalikan apa yang telah pergi dari sisimu. Pilihan yang tepat adalah membalaskan kematian dari orang-orang yang kau sayangi itu, Le, imbu sosok Jalmawora. Lalu apa yang harus aku lakukan saat ini Tuhan? Tanya Basuki yang hampir menangis saat itu. Panggil saja namaku Ki Jalmawora. Aku bukan Tuhanmu, tapi aku akan menjadi teman yang melindungimu jika kau mampu menguasai ilmu-ilmu dalam kitab Batara Wara itu, Le. Balas sosok Jalmawora yang langsung pergi meninggalkan Basuki sendiri. Setelah terbangun dari tidurnya, Basuki pun terus memikirkan apa yang telah diucapkan oleh sosok Jalmawora tadi. Dan demi menyudahi kesedihannya serta untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya, Basuki pun akhirnya memutuskan kembali ke desa Majawana untuk memperdalam ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab Batara Wara. Dengan banyaknya harta yang kini dimilikinya itu, Basuki pun meninggalkan rumah mewahnya dan memilih untuk membangun rumah tua peninggalan kakeknya yang juga menjadi kuburan dari Tarto, sahabatnya yang telah dia habisi sendiri untuk dapat menyempurnakan ilmu jagat nyoto. Masalah baru pun datang ketika Basuki sampai di desa Majawana. Kala itu istri dan keluarga Tarto serta beberapa warga desa lainnya mendatangi rumah tua yang sudah ditinggalkannya selama beberapa bulan lamanya. Istri dan keluarga Tarto pun menanyakan keberadaan Tarto yang pergi entah kemana bersamaan dengan kepergian Basuki. Tapi dengan sandiwara yang terlihat sangat baik dan dengan uang yang dimilikinya, akhirnya Basuki pun bergila jika saat itu pergi bersama Tarto dan sempat bekerja di tempat yang sama dengannya. Tapi karena merasa penghasilannya sangat kecil, Tarto pun memilih bekerja di sebuah kapal luar negeri dan menitipkan uang untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Walau sempat meragukan apa yang diceritakan oleh Basuki, tapi akhirnya istri dari Tarto yang bernama Sumiayu pun mempercayai apa yang telah diceritakan oleh Basuki dan mengambil sejumlah uang yang dititipkan Tarto untuk keluarganya. Setelah dapat menyelesaikan sedikit permasalahan yang terjadi di rumah tua itu, Basuki pun mulai mencari orang untuk membangun ulang rumah tersebut.
beberapa orang yang mau ikut bekerja membangun rumah milik Basuki itu pun mendapatkan bayaran yang sangat besar. Karena Basuki juga menyimpan sebuah rahasia besar di rumah itu. Maka dia sendirilah yang terus mengawasi jalannya pembangunan rumah di ujung desa yang sudah lama terbengkalai itu. Sambil memperbaiki rumah tua peninggalan kakeknya itu, Basuki pun mulai kembali mempelajari kitab Batara Wora di sebuah ruangan yang memang sengaja dibuatnya terlebih dulu karena tidak ingin rahasianya terbongkar. Dengan kecerdikannya, Basuki pun meminta orang-orang yang bekerja dengannya untuk lebih dahulu membuat sebuah ruangan kecil di tempat jasad Tarto dikuburkan. Dan di ruangan itulah Basuki terus membaca dan memahami isi kitab Batara Wora yang tertulis dengan aksara Jawa. 1 bulan kemudian, di tengah-tengah pembangunan rumahnya, Basuki kembali didatangi Sumiayu, istri dari Tarto. Sumiayu datang bersama seorang lelaki berusia sekitar 35 tahunan dan memiliki postur tubuh tinggi dan berbadan tegap serta memiliki 2 lengan besar dan berotot. Lelaki yang sangat berkarisma dan terlihat berwibawa itu adalah sosok Sudiro, yang merupakan suami dari sahabat Sumiayu yang bernama Srikanti. Tidak seperti biasanya, kedatangan Sudiro kala itu sungguh membuat Basuki merasa ketakutan. Walau Sudiro tidak melakukan apapun padanya, kedatangan Sudiro bersama Sumiayu kala itu hanya ingin menanyakan di mana tempat Basuki tinggal bersama Tarto sewaktu di kota. Karena Sudiro yang juga pernah tinggal di kota itu memiliki beberapa orang teman yang mungkin tahu tentang alamat tempat tinggal mereka. Kau tidak perlu gugup di depan orang itu, karena hal itu akan membuatnya curiga. Bersikaplah seperti biasanya. Aku akan berusaha menyembunyikan semua rahasiamu di tempat ini dengan ajian panglabur arang, bisik sosok Jalma Wora yang sudah dapat berkomunikasi langsung dengan Basuki melalui telepatinya. Seperti merasakan adanya hal janggal, seseorang yang mengaku bernama Sudiro itu pun terlihat mengawasi dengan seksama bangunan rumah milik Basuki yang masih dalam proses pengerjaan itu. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Sudiro kala itu, wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi sangar dan tentunya hal itu pun membuat Basuki merasa sangat khawatir. Terakhir aku dan Mas Tarto bertemu, saat itu kami sedang berada di daerah Tanjung Priuk, Mas. Ujar Basuki yang mau tidak mau harus berbohong agar Sudiro tidak semakin mencurigainya. Baiklah Mas Basuki, kalau begitu saya minta sampean menuliskan alamat jelasnya. Kemungkinan saya akan menyusul ke sana untuk mencari keberadaan Mas Tarto. Balas Sudiro yang terlihat sedikit lebih tenang saat itu. Setelah selesai berbincang dengan Basuki, Sudiro dan juga Sumiayu pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Walaupun sempat merasa sangat takut dengan kedatangan Sudiro, tapi akhirnya Basuki dapat bernapas lega setelah kepergian sosok lelaki yang sangat berkarisma itu. Setelah rumah yang dibangun dengan gaya rumah semi klasik itu selesai dibangun, Basuki pun mulai mencari orang-orang yang mau bekerja dengannya dan dianggap cocok dengan karakternya. Selain itu, Basuki juga mulai membeli lahan pertanian dengan uang yang banyak dimilikinya itu. Perlahan-lahan Basuki pun mulai menjadi tengkulak dari hasil pertanian warga desa Majawana. Namanya pun semakin dikenal karena kebaikannya dan Basuki pun tidak pernah membeli hasil pertanian dengan harga murah. Seiring berjalannya waktu, Basuki pun mulai dapat menguasai ilmu jagat madya atau yang lebih dikenal dengan ajian Eka Wora. Sebuah ajian yang serupa dengan ajian Bolo Sewu itu mampu menghancurkan musuh dari jarak jauh hanya dengan sekali pukulan saja. Selain itu, Basuki pun kini memiliki sosok makhluk gaib pendamping yang selalu bersamanya. Sosok tersebut adalah Jalma Wora. Sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu merupakan kerabat dari Batara Lingga, sosok jin pemberi kekayaan. Walaupun hidup sendiri tanpa ada lagi keluarga yang menemaninya, tapi Basuki terlihat lebih sejahtera. Selain semua usahanya berjalan baik, nama Basuki pun mulai disegani di desa Majawana kala itu. Karena sudah merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya, Basuki pun mulai merencanakan pembalasan dendamnya kepada seseorang yang telah menyebabkan kematian keluarganya. Malam itu dengan menggunakan ajian jagat nyoto yang sudah lama dikuasainya, Basuki pun mulai menyambangi rumah orang yang menjadi awal penyebab kematian istri dan kedua anaknya. Ternyata apa yang kau pikirkan itu benar, Basuki. Di rumah ini, kita dapat mengetahui siapakah orang yang telah menyebabkan kematian keluargamu itu, ucap Jalma Wora kepada Basuki. Apakah sampean sudah tahu, Ki, di mana rumah orang itu? Tanya Basuki yang semakin penasaran.
Kita tidak perlu mendatangi tempat orang itu berada, Le. Kita akan mengundangnya ke tempat kita berada nantinya. Balas sosok Jalmawora menjelaskan rencananya. Setelah dapat menghancurkan pagar gaib yang dibuat oleh orang yang memiliki ilmu-ilmu kejawen itu, Jalmawora pun segera melesat ke dalam rumah tersebut bersama Sukma Basuki. Setelah itu sosok Jalmawora pun memanggil sosok Batara Lingga untuk menyelesaikan tugasnya, karena dengan memberikan orang yang sebelumnya telah diincar Basuki untuk dijadikan tumbal itu, Basuki akan mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Batara Wora. Hari ini adalah hari istimewa bagiku, karena aku harus mengambil tumbalku sendiri. Jika saja bukan kau yang memintanya, aku tidak akan sudi melakukan hal ini, Jalmawora. Ujar sosok Batara Lingga yang merasa sangat kesal dengan Basuki dan juga Jalmawora. Cepat selesaikan tugasmu, Lingga. Aku tidak ingin berdebat denganmu saat ini. Balas Jalmawora dengan tenang. Setelah mendapatkan sukma dari orang yang tidak bersalah itu, serta terlebih dahulu menggerogoti saripati tubuhnya, Batara Lingga, Jalmawora, dan juga Basuki pun pergi dari bekas rumah milik Basuki yang telah dijualnya. Mereka sengaja meninggalkan jejak energi agar sang dukun mencarinya guna menyelamatkan sukma orang tersebut. Dan benar saja dengan apa yang telah direncanakan oleh Jalmawora, di hari berikutnya mereka pun kedatangan tamu berupa dua sosok makhluk gaib. Tamu yang mendatangi rumah Basuki itu adalah sosok jin yang pernah menghajar Basuki hingga dia sekarat dulu, dan juga orang yang pernah ditemuinya ketika melakukan penjualan rumah miliknya dulu, yaitu orang yang mengenakan surjan hitam dan juga belangkon khas Jogja itu. Tanpa banyak bicara, pertempuran gaib pun terjadi dengan hebatnya. Bola-bola api berterbangan dan saling berbenturan satu sama lain hingga menyebabkan datangnya angin yang besar di dunia nyata. Walaupun belum memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan langsung, tapi Basuki tampak bisa mengimbangi ilmu-ilmu dari lelaki berpakaian hitam yang wajahnya terlihat sangat tenang dan tanpa sedikit pun rasa takut itu. Semakin lama pertempuran gaib antara Basuki yang berhadapan dengan sang dukun dan Jalmawora berhadapan dengan sosok makhluk berkepala kambing itu berubah menjadi perang gaib yang cukup besar. Bala bantuan dari masing-masing pihak pun mulai berdatangan hingga membuat hujan deras disertai angin besar dan juga petir yang saling menyambar terjadi di alam nyata. Karena pertempuran gaib semakin tidak terkendali, Batara Lingga dan juga Jalmawora pun akhirnya memanggil sosok Batara Geni dan Batara Bayu serta Batara Tirta. Tiga sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu pun muncul dan langsung menghabisi lawan-lawannya dengan sangat cepat. Sementara ketiga Batara itu mengamuk dan membabi buta, Batara Lingga dan Jalmawora dengan cerdiknya menyingkir dari pertempuran dan memilih terus mengawasi musuh-musuh utamanya yang ternyata memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Namun walaupun kesaktian mereka cukup tinggi, tapi pada akhirnya mereka pun menyerah di tangan tiga Batara, yaitu Batara Geni, Batara Bayu, dan juga Batara Tirta, yang wujudnya telah berubah menjadi makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dengan pancaran energi yang sangat besar. Setelah sosok makhluk gaib berkepala kambing itu musnah dan hanya tinggal menyisakan sosok sukma dari sang dukun yang sudah terluka cukup parah itu, tiba-tiba saja Batara Lingga, Jalmawora, dan Basuki serta ketiga Batara pun dikejutkan dengan kemunculan makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok makhluk gaib bertubuh besar dengan 4 tangan yang masing-masing menggenggam senjata, serta 2 sosok makhluk gaib yang wujudnya nyaris serupa, dan 1 makhluk bertubuh manusia yang sangat tegap dengan warna kulitnya merah kehitaman, serta memiliki 2 tanduk di kepalanya itu. Sontak membuat Batara Lingga, Jalmawora, dan juga Batara Geni, Batara Bayu, dan Batara Tirta Bagya terkejut dengan kedatangan 4 makhluk yang kekuatannya melebihi puluhan makhluk gaib yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Seolah tidak peduli dengan siapa yang datang ke tempat itu, Batara Geni, Batara Bayu, dan Batara Tirta pun langsung menyerang 4 sosok makhluk berkekuatan tinggi itu. Pertempuran gaib pun kembali terjadi di sana, tapi bedanya tiba-tiba saja muncul energi berwarna kekuningan yang membentuk kubah besar yang mengelilingi tempat pertempuran itu berlangsung. Mengetahui jika lawan mereka bukanlah makhluk sembarangan, Jalmawora dan Basuki pun langsung turun ke medan pertempuran menyusul 3 Batara yang sudah beradu ilmu dengan makhluk-makhluk kekuatan besar itu. Dalam pertempuran itu, Basuki pun mulai menggunakan ajian-ajian yang dipelajarinya dari kitab Batara Wora.
Hempasan energi berbentuk makhluk-makhluk gaib berwarna merah pun keluar dari pukulan yang dihantamkan Basuki ke arah makhluk bertubuh manusia, namun memiliki kulit merah kehitaman dan sedikit sisik, serta 2 tanduk panjang di kepalanya. Ya, ajian Eka Wora yang mampu mengeluarkan energi banyak dari satu pukulan itu pun langsung menerjang dan menghantam sosok makhluk tersebut. Setelah itu disusul lagi dengan ajian-ajian lain dari Jalma Wora yang dengan dahsyat melesat ke tubuh lawannya. Tapi beberapa detik kemudian Basuki dan juga Jalma Wora dibuat terkejut ketika ajian-ajian yang mereka lepaskan dan jelas menghantam dengan telak ke tubuh makhluk tersebut, tidak memberikan sedikit pun luka di tubuhnya. Dan yang lebih membuat keduanya terkejut adalah munculnya butiran-butiran kecil berwarna merah yang terasa sangat panas. Jalma Wora yang memiliki ajian pelindung pun segera menggunakan ajiannya untuk melindungi dirinya sendiri, tapi tidak untuk Basuki. Butiran-butiran yang sangat kecil dan terasa sangat panas itu pun menyerang tubuhnya dan membuatnya jatuh terpental. Melihat Basuki terkena serangan dari lawannya, Batara Lingga pun tidak tinggal diam. Walaupun makhluk gaib tersebut tidak menyukai pertempuran, tapi sosok makhluk pemberi pesugihan itu tidak ingin Basuki mati dengan mudahnya. Dengan seluruh kemampuannya, Batara Lingga pun membalas serangan dari lawannya dengan mengeluarkan ajian Bayu Kilat yang mampu menyapu butiran-butiran api yang dilesakkan oleh lawannya. Tapi setelah kedua energi itu beradu dan menyisakan hempasan energi yang besar, lawan dari Basuki, Jalma Wora, dan juga Batara Lingga itu malah semakin terlihat kuat. Sosok makhluk mengerikan itu kini menjadi 2 dan terlihat sama persis dengan energi yang sama besar. "Dari mana asalnya makhluk keparat itu, Wora?" ujar Batara Lingga yang mulai menghimpun energinya kembali dan bersiap menyerang lawannya itu. "Aku sendiri tidak yakin, Lingga, tapi dari energinya aku merasa pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki energi ini," balas Jalma Wora yang masih bingung dengan siapakah lawannya itu. "Sekarang juga bawa Sukma Basuki kembali ke tubuhnya dan bantu dia mengobati luka dalamnya, Wora," balas Batara Lingga yang mengeluarkan energi besar dari tubuhnya. Tanpa menunggu lagi, Jalma Wora pun langsung melesat ke arah Sukma Basuki dan langsung membawanya pergi dari medan pertempuran. Sementara itu, satu sosok makhluk berwarna merah kehitaman itu membantu Sukma dari dukun yang mengenakan pakaian serba hitam itu untuk bangkit, lalu membawa menyingkir dari medan pertempuran juga. Di sisi lain, Batara Geni, Batara Bayu, dan Batara Tirta pun masih bertarung dengan sengit. Lawan yang mereka hadapi pun bukanlah lawan yang sembarangan. Ketiganya memiliki kekuatan besar dan dapat mengimbangi ilmu-ilmu dari 3 Batara tersebut. Sosok makhluk bertangan 4 pun terlihat mulai mengeluarkan seluruh kemampuannya. Begitu juga dengan makhluk yang wujudnya hampir sama itu. Dan tidak lama berselang, benturan-benturan energi pun mulai terjadi hingga memendarkan cahaya yang sangat menyilaukan. "Seingatku, aku tidak pernah mengganggumu dan aku juga tidak pernah memiliki permasalahan denganmu, ular merah," ujar Batara Lingga kepada sosok makhluk yang memang terlihat seperti ular tapi memiliki tubuh manusia itu. "Secara langsung memang tidak pernah jin tua, tapi kau telah menjadikan seseorang yang tidak bersalah untuk menambah kesaktianmu serta kekuatanmu, dan orang itu adalah seorang ayah dan juga seorang suami yang hingga hari ini masih dicari oleh keluarganya," balas sosok makhluk berkulit merah kehitaman itu. "Kalau begitu, baiklah, kita selesaikan saja semua ini," balas Batara Lingga yang langsung melesat dan menyerang lawannya. Dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh makhluk berwujud manusia ular dengan kulit merah kehitaman itu, akhirnya sosok Batara Lingga pun tumbang. Ribuan butiran pasir yang berwarna merah membara seperti nyala api itu tidak dapat dihentikannya dengan ajian Bayu Kilat milik Batara Lingga. Begitu juga dengan Batara Geni, sosok makhluk berkekuatan besar itu pun harus tumbang ketika senjata pusaka yang berada di keempat tangan sosok makhluk bertubuh tegap itu menyayat tubuhnya tanpa ampun. Mengetahui kedua temannya telah tumbang, Batara Bayu dan Batara Tirta pun hendak pergi dari medan pertempuran. Tapi sialnya tempat itu telah dipasangi dinding gaib yang membuat keduanya pun terus bertarung untuk dapat bertahan hidup. Seperti tidak ingin berlama-lama lagi, sosok makhluk bertangan 4 yang telah dapat memusnahkan Batara Geni itu pun membantu sosok makhluk bertubuh hitam dengan bilah keris Luk 3 yang ada di genggamannya. Begitu juga dengan sosok makhluk bertubuh merah kehitaman yang memiliki kesaktian tinggi itu. Sosok tersebut pun langsung melesatkan butiran-butiran pasir yang sangat panas ke arah Batara Tirta. Karena merasa terancam dengan butiran-butiran pasir yang datang ke arahnya itu,
Batara Tirta pun lengah dan harus tumbang ketika keris panjang dari musuh yang menjadi lawannya sedari tadi mampu menembus tubuhnya. Pertempuran gaib pun berakhir setelah tumbangnya Batara Bayu oleh sosok makhluk hitam yang juga menggenggam pilah keris di tangannya, yang dibantu oleh sosok makhluk yang memiliki 4 tangan. Suasana pun kembali sunyi dengan menyisakan sosok Jalmawora yang terus berusaha memulihkan Basuki dari luka dalamnya. Di dalam rumah baru miliknya itu, Basuki tersadar dan terbangun dengan masih disampingi oleh sosok Jalmawora. Dan tidak lama kemudian pintu rumahnya pun hancur ketika sosok lelaki bertubuh tegap yang beberapa bulan lalu pernah mendatangi Basuki menghantam dengan kekuatannya yang besar. Ya, sosok lelaki bertubuh tegap dengan penuh karisma itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Sudiro. Bersama ketiga sosok makhluk gaib lainnya yang bernama Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan juga Kiwana Taru. Aku sudah lama mengawasimu dan akhirnya aku mendapatkan waktu yang tepat untuk membongkar semua kejahatanmu, Basuki, ujar sosok Sudiro dengan amarah yang membuncah. Apa kau ingin mati sia-sia di sini, Ki? Imbu Sudiro dengan menatap tajam ke arah Jalmawora. Aku sudah bersumpah akan melindungi Basuki, karena itu aku akan melakukan apapun untuknya, jawab Jalmawora dengan tegas. Baiklah, kalau begitu, balas Sudiro yang dengan cepat melesatkan ajian Sindung Geni yang membuat sosok Jalmawora jatuh tersungkur. Setelah tidak ada lagi sosok makhluk gaib yang berada di samping Basuki, Sudiro pun mulai menanyakan tentang Tarto yang sudah menghilang selama berbulan-bulan. Walau sempat kembali bersandiwara, namun akhirnya Basuki pun mengakui telah menghabisi nyawa sahabatnya itu. Hal itu dilakukan setelah butiran-butiran pasir dari ajian Sindung Geni masuk ke dalam tubuh Basuki melalui lubang hidung, mulut, dan lubang telinganya. Jerit kesakitan Basuki pun terdengar membahana di penjuru desa. Ampuni aku, Mas, hentikan, sakit, Mas, ampuni aku, rintih Basuki yang menahan rasa sakit ketika butiran pasir yang sangat panas itu mulai menyerang organ dalam tubuh Basuki. Darah segar pun mulai keluar dari mulut Basuki dan hidung Basuki. Rasa sakit yang teramat sangat pun harus dirasakan tanpa adanya sosok makhluk gaib perewangannya yang membantu. Hentikan, Mas, aku akan mengatakan apa yang telah terjadi kepada Mas Tarto, ujar Basuki sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Aku telah membunuh Mas Tarto, Mas, ujar Basuki yang sontak membuat Sudiro tercengang. Tanpa sepengetahuan Basuki, dari arah luar rumahnya, keluarga dan warga desa setempat pun telah berkumpul, dan mereka pun mendengarkan pengakuan langsung dari Basuki. Hal itu memang sudah direncanakan oleh Sudiro sebelumnya. Di saat pertempuran gaib itu usai, sosok Sudiro pun melesat dengan cepat menuju ke rumah Tarto untuk memberitahu keluarganya jika dia menemukan sesuatu di rumah Basuki. Dan hal itu pun terbukti dengan pengakuan langsung dari Basuki sendiri malam itu. Jin perewanganmu memang mampu menyembunyikan semuanya dariku. Tapi aku bukanlah orang yang mudah percaya begitu saja dengan semua kebohonganmu dan juga dengan ilmu-ilmu milik jin perewanganmu itu, Basuki, ujar Sudiro dengan penuh kemarahan. Sekarang, di mana kau kuburkan jasad lelaki baik yang tidak berdosa itu? Di dalam kamar itu, Mas. Orang-orang yang mendengar pengakuan dari Basuki pun sontak ingin menghajar Basuki. Tapi saat itu, Sudiro melarang mereka semua dan meminta mereka untuk pergi ke kota dan melaporkan kasus pembunuhan yang telah dilakukan Basuki kepada Tarto. Sementara itu, Sudiro yang sedang disibukkan oleh Basuki merasakan adanya energi dari Jalmawora yang melesat dan masuk ke sebuah tempat. Tanpa pikir panjang lagi, Sudiro pun mencari tempat menghilangnya sosok Jalmawora yang telah terkena ajian Sindung Geni. Kitab Batara Wora, rupanya kau telah mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini, Basuki, seru Sudiro sambil menunjukkan kitab tersebut kepada pemiliknya itu. Sudiro yang merasa sangat kesal dengan terbunuhnya Tarto yang menjadi tumbal itu pun akhirnya membakar kitab Batara Wora dengan ajian Sindung Geni. Walau banyak warga yang melihat aksinya itu, Sudiro tidak lagi peduli karena dia tidak ingin ada orang yang tersesat oleh ilmu hitam yang akan meminta banyak tumbal nyawa manusia itu. Setelah membusuk di penjara, aku akan menghabisimu perlahan dengan ajian Sindung Geni yang sudah masuk ke dalam tubuhmu itu, Basuki. Kau harus merasakan kepedihan yang dirasakan oleh seorang istri yang tiba-tiba ditinggal suaminya. Dan kau harus merasakan sakitnya seorang anak yang kini tidak lagi mempunyai seorang ayah, ujar Sudiro yang sebenarnya ingin sekali menghabisi Basuki malam itu.
Setelah pihak kepolisian datang di siang harinya, kasus kematian Tarto pun terungkap. Walaupun merasa sangat sedih, tapi Sumiayu sangat bersyukur karena kini dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.